banyak sekali ya Pak aksi teror yang ada di Indonesia berkaitan dengan agama. Bilang agama inilah, agama itulah. Sedangkan menurut saya setiap agama itu mengajarkan kebaikan, tidak ada yang mengajarkan keburukan. Nah, menurut Bapak bagaimana sih modernisasi beragama itu? Ya, jadi moderasi beragama menurut saya yang harus kita pahami adalah bahwa agama ini manhaj yang paling selamat, metode yang paling selamat adalah dia di tengah-tengah. Dia tidak boleh ekstrem kiri, tidak boleh ekstrem kanan. Metodologi kita di dalam memberantas ekstrem beragama itu bukan dengan yang namanya tasawuf atau memudah-mudahkan, tapi dengan bagaimana tawasul. Tawasul itu maksudnya moderasi, moderat, berpikir moderat. Dia di tengah-tengah, tidak boleh dia miring ke kanan, tidak juga miring ke kiri, tapi dia harus di tengah-tengah. Bersikap tawazun, seimbang. Nah, jadi moderasi beragama juga memberikan yang namanya paham-paham yang dia ketika mencintai agama ini dia tidak bertentangan dengan rasa nasionalisme, dan jangan lagi dipertentangkan ya agama dengan negara, negara dengan agama tidak bisa dipertentangkan, dia merupakan satu keutuhan. Di saat yang sama kita mencintai agama ini, kita juga bisa mencintai negara. Jadi itu menurut saya moderasi beragama, dan ini harus dikembangkan, dikampanyekan dalam setiap semua lini pendidikan adik-adik kita, baik tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan. Bahwa nilai-nilai ini tidak boleh hilang ya, karena ketika hilang, ketika kita biarkan para pemuda ini menangkap, mengambil paham-paham ideologi dari luar yang tidak sesuai dengan bangsa dan nilai bangsa dan negara ini, maka saya khawatir malah yang membuat negara semakin terancam persatuan dan kesatuan. Saya pernah melihat Bapak pernah wawancara Ali Imron. Iya betul. Kebetulan saya juga pernah wawancara, dan beliau mengatakan dalam aksi terorisme perempuan dan anak itu harus dilindungi. Iya, memang harus dilindungi. Mereka nggak boleh dilibatkan, apalagi menjadi sebuah sasaran jihad itu sendiri. Misalnya dalam sebuah nasihat Rasulullah bilang jangan membunuh anak-anak, wanita, orang-orang tua, bahkan menghancurkan rumah ibadah. Itu sangat wajar, sangat jelas. Gitu. Nah sekarang mereka justru menjadi sasaran. Anak-anak misalnya disandera. Kita lihat banyak ngomong-ngomong menjadikan anak sebagai media di Boko Haram, di CES dan sebagainya, menjadikan anak-anak sebagai sandera. Padahal mereka tidak tahu apa-apa. Ya, terjadi tataran dunia politik dan sebagainya, ya apa yang dilakukan oleh Rusia dan sebagainya, CES dan sebagainya, tapi mereka sering dijadikan sasaran. Nggak hanya itu, mereka juga jadikan media anak-anak dan wanita untuk tujuan-tujuan maksud mereka tertentu. Ya kita lihat bagaimana wanita jadi bom bunuh diri ya. Di Indonesia sudah mulai ada sejak 2016 si Novi yang mau menyerang istana, kemudian ada lagi si beberapa wanita yang buruh imigran di Hong Kong belajar tutorial bikin bom di rumah majikannya yang orang Cina ya kan, kacau sekali gitu. Bahkan di Surabaya melibatkan wanita dan anak-anak, ini kayak mana? Ya kan nggak ada pernah ada dalam sejarah perempuan, anak-anak dijadikan sebagai media untuk tujuan-tujuan jahat. Ya, jangan libatkan mereka ya dalam unsur politik ya. Mereka tetap jadi wilayah-wilayah netral. Kaum lemah ini harus dilindungi ya, bukan dijadikan sebagai objek. Ya kan, bahkan dijadikan sebagai subjek juga ya kan, sangat luar biasa ya. Saya setuju Mbak. Jadi jangan sampai kita melibatkan kembali anak-anak dan sebagainya. Dalam aksi terorisme nih Pak, perempuan dijadikan garda terdepan. Benar kan beberapa ya, seperti Bapak bilang tadi banyak nih aksi-aksi teror bom yang dilakukan oleh perempuan. Apakah bagi teroris itu memiliki kekuatan tersendiri? Ya, pertama orang nggak akan nyangka. Misalnya aparat keamanan, kalau yang datang perempuan gimana reaksinya? Kalau laki ketahuan ya, perjalanan tempat angkut enteng, ya kan, mencurigakan, kita langsung waspada. Tapi kalau perempuan, kan kalau misalnya mau geledah nggak langsung digeledah Pak, pasti dulu perempuan dulu, kawan misalnya begitu. Kan nggak mungkin langsung drepek, bisa semua sampai hal yang sensitif. Tapi itu bisa jadi alat untuk bagaimana mengikat bom misalnya. Kita lihat bagaimana di JCI ini, dia datang pakai apa Pak? Pakai map, sudah senjata taruh di map ya. Karena orang nggak nyangka itu kayak begitu. Kemudian datang lagi di gereja ya di mana di Surabaya,
ada anak-anak kecil di dua orang, ya nggak mungkin orang setega mungkin melibatkan anak-anak jadi perempuan tuh jadi bom, kan nggak pernah nyangka, makanya dikejar-kejar sama satpam sampai akhirnya satpam menjadi korban. Jadi ini sering dijadikan cover, kenapa? Karena orang nggak menduga mereka akan terlibat. Tapi gilanya kelompok ini malah melibatkan perempuan anak-anak. Sekarang ya aparat waspada bukan hanya ketika datang para laki-laki, ada wanita dia juga harus siap-siap, cewek, wah ini cakep juga nih, wah ini jangan-jangan terbawa pemilaan gitu. Akhirnya jadi takut orang siapapun cara mencurigai, ini dampaknya nggak bagus, luar biasa, ini nggak boleh lagi melibatkan perempuan dan anak-anak. Bahkan sampai saya membuat sebuah buku judulnya Wanita dalam Lingkaran Kafir. Buku itu menceritakan bagaimana kelompok ini banyak melibatkan wanita. Wanita tidak hanya sebagai objek, tapi juga sebagai subjek para pelaku dari kelompok. Jadi perubahan yang sangat luar biasa dari Indonesia. Dan ini menjadi tren juga loh Pak. Ternyata bukan cuma di Indonesia, di Chechnya, di Irak, kemudian di Sri Lanka kemarin yang digocap bom besar-besaran di gereja. Itu melibatkan perempuan suami istri. Di Filipina kemarin suami istri, Ulfa dan Ruli, suami istri yang dideportasi dari Suriah akhirnya dibunuh di perempuan. Ya. Iya. Nih Pak, saya penasaran dari tadi Bapak bahas Zakia ini katanya senjatanya itu udah punya deh sama Bapak. Itu gimana sih Pak? Jadi gini, jadi anak buah saya namanya Musin, itu bisa lihat di media saya juga. Dia anak buah saya dulu telah aktif di FPI, bahkan terlibat kasus terorisme, dan dia sudah sadar sebetulnya, bahkan sudah ikut kegiatan BNPT. Bahkan kemarin ketika kepala BNPT ke sana ke Aceh, ketika ketemu dengan anak ini juga, dan itu pada tanggal 18 Februari 2021. Di saat yang sama tanggal 17 Zakia ini disenjata kepada saudara kita si Musin. Salahnya si Musin tidak bisa memverifikasi apakah perempuan ini layak tidak diberikan senjata ini. Nah, karena terima saja, karena perempuan juga kapan sih pagi buat iseng-iseng main-mainan seperti itu. Karena juga regulasi perizinan masalah-masalah air dan airsoft gun ini juga masih abu-abu juga di Indonesia. Jadi belum ada aturan yang tegas mengatur. Nah, akhirnya senjata ini airsoft gun, air gun, nah, bisa di mana saja. Sekarang pun juga kalau mau beli, saya bisa antarkan, bisa saya kirimkan juga. Jadi sangat mudah mendapatkan barang-barang tersebut. Masalahnya teman saya ini, anak buah saya ini tidak punya verifikasi orang ini layak atau tidak diberikan senjata. Akhirnya Zakia ini kalau dia mau jeli saja sedikit, misalnya dia minta akun Facebooknya atau akun media sosialnya, atau saya mau lihat gitu. Kan di situ punya ada track record kan, ya kan ada sejarah digital dia, gitu, story dia. Kalau dia terpapar dengan kelompok-kelompok intoleran, kita bisa pertimbangkan untuk nggak dikasih. Tapi dia nggak lihat itu gitu, saya salahkan juga. Gitu. Akhirnya dibeli, akhirnya malah buat aksi. Maka ke depan harus jeli lagi, kita nggak bisa sembarangan memberikan barang-barang seperti ini kepada kelompok-kelompok yang rentan bisa disalahgunakan. Itu akhirnya saya komunikasikan Pak Kadensus waktu itu kawan-kawan agar ini bisa dipertimbangkan lah, agar hubungannya jangan benar-benar, karena dia memang tidak terlibat secara langsung baik ideologi maupun secara materi dukungan barang-barang seperti itu. Jadi keterlibatannya tidak langsung dan tidak ada keterkaitan masalah ideologi dengan Zakia. Saya penasaran juga. Iya. Memang dahulu seperti apa keterlibatan Bapak di organisasi terorisme sampai berhubungan dengan senjata? Iya, tadi saya katakan saya ini punya informasi banyak senjata dan peluru karena saya pernah kondisikan. Jadi saya masih bisa melabui kawan-kawan saya juga senjata dan sebagainya. Dan saya paham terhadap senjataan, kalibernya, pelurunya, dan apa yang saya paham. Sehingga saya bisa meyakinkan orang itu nggak tahu kalau saya sudah dipecat di PPD dari kepolisian. Sehingga ketika saya beli, dia tahunya saya masih anggota polisi. Dan dia juga tidak akan punya menyangka saya anggota polisi akan memberikan barang-barang barang kelompok teroris. Akhirnya sudah laku Mbak, saya jual belum mati.
ada kelompok-kelompok teroris akhirnya malah digunakan untuk pelatihan, digunakan untuk Aceh atau kita mampu senjata dengan Brimob dan Densus 88. Nah itulah kejadian di sini. Dan saya sangat menyesal ya, dan minta maaf juga kepada Polri, minta maaf juga kepada kawan-kawan saya sebenarnya yang juga akhirnya juga dipecat ya, polisi yang jaga gudang senjata juga dan dipecat tuh Mbak, karena 10 tahun juga bersama saya gitu. Ya sudahlah, nasi sudah jadi bubur dan itu menyebabkan keluarga polisi ini sampai cerai sama istrinya itu gara-gara dia di penjara. Nah inilah yang menyebabkan ini pelajaran berharga buat saya agar kejadian ini tidak terjadi lagi. Jadi hari ini tuh informasi yang saya dapatkan dari Sobat Damai itu sangat bermanfaat. Iya. Terutama untuk para wanita di luar sana harus lebih hati-hati menerima informasi. Jangan sampai termakan sama hal-hal yang merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Pak, ini menjadi pertanyaan yang punya tanda tanya besar. Kita itu tepat